Si paling perdana. Ada dugaan potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Menanggapi dugaan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Adi Tundjo akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Dito mengatakan setiap keluhan tentang pelaksanaan PON akan menjadi dasar untuk meminta pendampingan atau melaporkan ke Kejaksaan Agung atau Bareskrim. Lebih lanjut, ia tidak menjelaskan secara detail pengusutan terkait dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON 2024. Meski demikian, Dito menegaskan bahwa pihaknya ingin perhelatan PON itu sukses terlaksana. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali mengantarkan DMP Evening News untuk edisi Rabu 11 September 2024. Berikut rangkuman peristiwa faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. Presiden Joko Widodo tunjuk Menteri Sosial baru menggantikan Tri Risma hari ini. Budi Ari tepis dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Serta dari dunia olahraga, kontingen Sumatera Utara raih 2 emas binaraga PON 2024. Presiden Joko Widodo resmi melantik Menteri Sosial baru pada hari ini, Rabu 11 September 2024 di Istana Negara, Jakarta. Jabatan Mensos diisi oleh Saifullah Yusuf yang menggantikan Tri Risma hari ini yang mengundurkan diri karena ikut Pilkada 2024. Selain Mensos, Kepala Negara juga akan melantik 2 pejabat lainnya, yaitu anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Anggota Dewan Komisioner LPS yang dilantik yaitu Aida Suwandi Budiman, sementara posisi Kepala BNPT diisi oleh Irjen Pol Edi Hartono. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo yang juga merangkap sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menanggapi dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep. Budi menepis dugaan gratifikasi tersebut saat menghadiri rapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Selasa 10 September 2024. Ia mengatakan bahwa jet pribadi itu berasal dari temannya. Budi enggan bicara banyak mengenai polemik tersebut. Ia juga menyinggung penggunaan jet pribadi itu berkaitan dengan kondisi istri Kaisang, Erina Gudono, yang sedang hamil. Saat ditanya ramai sorotan penggunaan jet pribadi itu lantaran berkaitan dengan dugaan gratifikasi, Budi kembali menepis. Ia menyebut jet itu merupakan urusan Kaisang dengan temannya. Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat ingin mengklarifikasi Kaisang soal dugaan gratifikasi jet pribadi, namun pada akhirnya dibatalkan. Politisi dari Partai Nasdem Eva Steviani Rataba ditunjuk untuk menjadi ketua tim pemenangan bagi bakal calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara Frederick Victor Limbong atau disebut dengan Dedi dan Andrew Silambi pada Pilkada Toraja 2024. Sekretaris DPC Partai Gerindra Toraja Utara Paulus Kondudura mengatakan penunjukan Eva sudah disetujui oleh partai koalisi. Adapun pasangan itu didukung oleh 10 partai politik saat pendaftaran ke KPU Toraja Utara. Eva Steviani pun kini merupakan legislator yang menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Saat mendaftar di KPU di Toraja Utara, Frederick dan Andrew diusul oleh 10 partai politik yakni Partai Gelora, PKB, Hanura, PSI, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Nasdem. Kemudian Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Dedi yang merupakan wakil bupati Toraja Utara optimis mampu memenangkan Pilkada Toraja Utara telah didukung oleh 10 partai tersebut. Pasangan ini akan menghadapi Yohanis Bangsang atau Ombas dan Martin Ranti Tondok. Tim Binaraga dan Fitness Sumatera Utara membuat kejutan dengan merebut 2 medali emas pada hari pertama Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.
tampil di Hotel 4 Point Medan pada Selasa 10 September 2024 lalu, Muhammad Stanley Kaunang yang turun di nomor men's sport physique up to 170 cm meraih emas pertama. Medali perak jatuh ke tangan Henry dari Kalimantan Selatan dan Handono dari Jawa Tengah merebut posisi ketiga. Kesuksesan Stanley Kaunang diikuti Kiki Iriawan yang merupakan karyawan di PT Dexton Indo Persada. Kiki berlaga di men's sport physique over to 170 cm. Ia menyumbangkan emas kedua bagi Sumatera Utara. Medali perak direbut oleh Eko Sasmito dari Kalimantan Timur dan Selamat Haryanto dari Jawa Timur yang meraih medali perunggu. Manajer tim Binaraga dan Fitness Sumatera Utara, Ferdian, mengaku lega karena tim Sumatera Utara sudah meraih 2 dari 3 medali emas yang diperebutkan. Ia berharap kesuksesan Stanley Kaunang dan Kiki Iriawan bisa diikuti atlet-atlet Binaraga dan Fitness Sumut lainnya. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP News, produksi DMP Integrated Media Network. DMP International News. Pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus Kepala Kota Suci Vatikan, Paus Fransiskus, menandatangani Pope Mobile yang dikendarainya selama berada di Timor Leste. Momen ini terjadi saat Paus Fransiskus usai memimpin misa di Taman Pesisir di Pantai Timor Leste pada Selasa 10 September 2024 lalu. Papa Suci Paus Fransiskus juga berkeliling menyapa warga Timor Leste usai menghadiri misa tersebut. Sorak-sorai warga terdengar saat menyambut hadirnya Paus Fransiskus di Timor Leste. Dilansir dari APTN, hampir setengah dari populasi Timor Leste menghadiri acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus tersebut. Timor Leste menjadi negara ketiga yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya setelah Indonesia dan Papua Nugini. Donald Trump berkali-kali terkena pertanyaan jebakan Kamala Harris saat keduanya berhadapan di debat calon presiden Amerika Serikat Selasa 10 September 2024 waktu setempat. Trump alih-alih menanggapi isu yang diangkat moderator dan sebenarnya merupakan kekuatan politiknya, justru terbawa pertanyaan jebakan yang diajukan oleh sang wakil presiden. Trump yang merupakan presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut terus berbicara panjang lebar tentang nilai hiburan dalam kampanyenya. Ia mengeklaim pemerintahan Joe Biden menargetkannya secara hukum dan bersikeras bahwa para imigran memakan hewan peliharaan warga Amerika yang bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Harris meski tampak bingung membiarkan Trump terus berbicara. Sementara itu, Trump kelihatan kesal dengan komentar Harris yang menyebut kampanyenya membosankan. Ia tetap membela kampanyenya meski moderator dari stasiun TV ABC, David Muir, mengalihkan perdebatan ke imigrasi, salah satu topik kesukaan Trump. Trump juga kembali menyinggung hasil Pilpres Amerika Serikat 2020 yang ia klaim keliru dan dicuri darinya. Bertempat di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, ini adalah debat pertama Donald Trump dengan Kamala Harris sebelum pemilihan digelar pada November 2024. Demikian berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita untuk DMP News malam hari ini. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi@dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs kami dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat. Mangga Nangga Bipo Indonesia.